Puji Tuhan, terima kasih ya atas kehadirannya ya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Septian Dewi Periska, saya biasa dipanggil Pika. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan mengajar di bidang reproduksi gitu ya. Aduh jangan diketawain dong. Teman-teman, saya mau curhat sebentar ya. Jadi saya adalah salah satu orang yang saat kuliah di kedokteran adalah orang yang penuh dengan kecemasan. Karena apa? Karena bapak saya adalah pencemas. Sampai saya koas aja ya, bapak saya itu masih tanya, "Dek, kamu harus jaga malam." Ya gimana ya? Masa jadi dokter nggak harus jaga malam apalagi waktu koas. Karena bapak saya takut kalau ada yang mau ngapa-ngapain saya. Padahal kan susah ya mau ngapa-ngapain saya ya, udah takut duluan gitu. Ya, tetapi kecemasan tuh ternyata begitu mengakar dan akhirnya turun ke saya gitu. Nah, teman-teman, di sini ada satu hal yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang bagaimana keterkaitan antara kesehatan fisik, kesehatan mental dan kesehatan spiritual ya. Di sini nanti pembicara kita akan mengupas dengan cara yang sederhana sehingga teman-teman di sini dapat memaknai dan dapat memahami apa yang kira-kira akan disampaikan dari kesehatan mental ini. Baik, teman-teman, saya percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Tuhan ada di sini dan teman-teman datang ke sini itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Di tengah capeknya hari ini tetapi teman-teman masih bisa melangkah di tempat ini, saya percaya Tuhan memiliki rencana untuk teman-teman semua. Jadi kalau saya datang dengan cemas hari ini, saya datang dengan marah, saya datang dengan bingung, percayalah bahwa ada maksud Tuhan di tempat ini gitu ya. Teman-teman, oke, nggak lama-lama lagi kita akan menyambut pembicara kita, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Pembicara kita adalah Ibu Septiana Iskandar, MTH in Counseling, konselor penuh waktu di LifeSpring Counseling dan Care Center, menangani konseling untuk individu, pasangan, dan keluarga. Ibu Septiana juga terlibat dalam berbagai penelitian di dalam maupun di luar LifeSpring. Pendidikan konseling didapatkan dari STTRI dan mengikuti pendidikan lanjutan postgraduate in Systemic Family Therapy di ACC Singapura, serta pelatihan dalam Emotional Focus Couple Therapy EFCT di Chapel Spring, Singapura. Saat ini, Ibu Septiana sedang menempuh pendidikan lanjutan PhD in Clinical Christian Counseling in AGST atau BSOP Filipina. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut pembicara kita, Ibu Septiana Iskandar. Terima kasih Dr. Pika untuk perkenalannya. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih untuk sambutan yang sangat hangat, sangat ramah dari UKDW. Kami dilayani dengan sangat baik sekali ya, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang datang hari ini. Baiklah, teman-teman, waktu saya dikasih tema anxious ya, feeling anxious, yang kepikir di saya adalah tokoh ini. Tahu kan? Tahu ya? Dari film apa coba? Inside Out ya? Mungkin gambarannya ketika kita anxious tuh seperti itu ya. Wah, rambutnya tuh langsung ya kayak twing 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 gitu ya. Kok lagi cemas tuh kayak wah, apa kayak mau ketawa aja kayak aduh gimana gitu ya kan. Nah sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Bahkan ya kalau orang lagi cemas itu bisa sampai ke bawah mimpi, bener gak ya? Sampai ke bawah mimpi, sampai gak bisa makan. Terus apa lagi? Gak bisa tidur, gak bisa diajak ngomong, gak nyambung gitu ya. Apalagi coba? Apa? Banyak ya? Kalau lagi anxious itu wah macam-macam dah. Nah sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman. Hal apa aja sih yang sering kali bikin teman-teman itu cemas? Ini ada mentimeternya ya, jadi coba teman-teman tuliskan di menti kalian. Apa yang sering kali bikin teman-teman cemas? Hal apa saja yang bikin kamu cemas?
Ujian, wah benar banget ya. Duit. C, apa itu C? Gak punya pacar. Wah, apalagi nih? Pengumpulan dan penilaian, betul sekali. Apalagi nih? Banyak yang saya nggak tahu ya. Wah, dosen galak. Wah, dosen galak ternyata menimbulkan kecemasan ya. Jadi ini mungkin koreksi ya untuk kita ya. Wah, atasan di kantor, deadline tugas. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau saya lihat, wah keberadaan Tuhan. Wah, ini udah mulai menyangkut spiritualitas ya. Ternyata kalau saya lihat hasil jawaban teman-teman, rupanya ada hal-hal yang bikin kita cemas itu yang berasal dari dalam diri. Tapi ada juga yang dari luar, faktor eksternal ya. Kemudian saya juga lihat ternyata yang bikin teman-teman cemas bisa dari hal-hal yang sepele, ya kan? Dari apa tuh tadi? Ada yang sepele. sampai kepada hal yang sangat besar sekali, ya. Hal-hal yang bikin teman-teman cemas juga bisa yang asalnya tuh dari yang sudah-sudah sampai nanti yang akan datang tuh ya, mau skripsi, masa depan dan sebagainya. Nah, pada saat kita cemas, biasanya orang tuh ngomong apa sama kita ya? Nah, ya kan orangnya, biasa kalau kita cemas, udah jangan cemas gitu ya. Atau orang suka bilangnya gitu kan, ah itu mah pikiran kamu aja deh gitu ya kan. Terus apa lagi? Udah kayak gitu ya, jangan dipikirin. Kecemasan sehari tadi kata Pak Bapak Wakil Rektor, kecemasan sehari, cukup sehari, udah jangan dipikirin, nanti juga hilang gitu ya. Atau ini nih ya anak Tuhan nih ya, kurang doa, makanya kalau saat teduh tuh jangan dilewatkan gitu ya. Nah sekarang saya tanya sama teman-teman, apa rasanya kalau kita lagi cemas, terus orang ngomong gini sama kita? Coba dijawab, coba di Menti. Apa rasanya waktu kita cemas, terus orang ngomong begitu sama kita? Kesel, marah, betul ya, emosi. Wah sampai pengen pukul. Sampai pengen, jangan ya dek ya, jangan pukul ya dek, jangan. Ya, jadi kesel, bad mood, nesu. Wah ini saya harus belajar nih bahasa Jawa ya. Bisa gak? Bisa diem gak sih gitu ya? Nah betul teman-teman, kalau kita lagi cemas terus dibilang udah diem deh gitu ya. Bisa diem gak gitu ya? Berasanya tuh malah pengen marah. Kenapa? Karena kalau kita lagi marah, kita lagi cemas terus dibilang jangan cemas. Itu ibaratnya kayak kita lagi demam nih. Kena virus ya, demam. Terus orang bilang jangan demam dong. Bisa enggak? Gak bisa. Kayak kita udah terluka ya, udah keluar darah. Terus orang bilang, jangan berdarah dong. Bisa enggak? Gak bisa. Ya, jadi gak heran kalau teman-teman kalau lagi cemas terus ada orang ngomong gitu, rasanya tuh malah pengen marah. Karena berasa apa? Berasa gak dimengerti ya. Berasa gak divalidasi. Apalagi kalau orang ngomong, itu cuma pikiran kamu aja. Nyata loh, nyata sekali. Itu real banget buat kita begitu ya. Apalagi kalau dibilang, udah makanya jangan dipikirin. Makin dipikirin kamu makin cemas. Kita malah makin depresi nanti ya. Karena orang tuh gak mau mengerti kita. Nah teman-teman, selain kita merasa seperti ini, bisa muncul pikiran-pikiran lain di dalam kepala kita bukan? Pikiran apa tuh? Wah ini jangan-jangan memang nih ya, saya tuh memang orang yang gagal ya. Karena pergumulan saya dari dulu itu selalu cemas. Jadi kalau saya gak bisa keluar dari cemas berarti saya adalah orang yang gagal. Atau mungkin ada pikiran lagi, wah apakah jangan-jangan Tuhan itu sudah gak peduli lagi sama saya ya. Udah gak nolongin saya lagi ya. Atau bahkan mungkin ada pikiran menyetujui, iya ya jangan-jangan memang saya itu kurang rohani. Kurang saat teduh, kurang berdoa, kurang iman, makanya saya cemas, menyetujui. Padahal bisa jadi belum tentu ya. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih
yang dimaksud dengan cemas itu apa? Apa bedanya dengan takut? Ya, kita belajar dari definisi dulu. Takut itu adalah sebuah keadaan dari saya ya. Oke, maaf. Oke, takut adalah sebuah keadaan ya teman-teman ya. Keadaan suasana hati yang berorientasinya pada masa kini. Jadi takut itu sesuatu yang jelas, yang kelihatan, yang konkret gitu ya. Misalnya apa? Ada anjing galak. Takut tuh sama anjing galak gitu ya. Ada dosen galak tadi tuh, takut ya sama dosen galak. Nah itu takut, itu bukan cemas. Tapi cemas itu adalah apa? Kalau dosen galaknya kasih kamu nilai F, nah itu cemas tuh ya. Tapi kalau takut itu adalah sesuatu yang real, yang kelihatan ya. Ada kecelakaan di depan kalian, nah kalian merasa takut, nah itu adalah takut. Tapi cemas beda. Cemas itu merupakan suasana hati yang berorientasi pada masa depan. Dan ditandai dengan efek negatif yang nyata. Nah teman-teman, ternyata ya cemas ini kan merupakan sebuah pengalaman yang sangat nyata sekali ya. Setiap kita di sini pasti pernah mengalami, nah ada yang takut ya, atau ada yang cemas, karena suara yang kenceng, takut kali ya, kaget ya. Nah setiap kita pasti pernah mengalami kecemasan. Mungkin kita tadi datang ke sini dengan cemas, aduh cemas, takut terlambat. Tapi karena Dokter Pika bisa mencairkan suasana, wah cemasnya hilang gitu ya. Tapi setiap kita pasti pernah mengalami kecemasan ya. Semua orang itu pasti pernah mengalami kecemasan. Bahkan Alkitab itu secara jujur menceritakan bahwa bapak-bapak rohani itu juga mengalami kecemasan, ya bukan? Coba perhatikan bagaimana Daud ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul ya. Nyawanya terancam ya. Daud itu merasa ketakutan dan diliputi dengan kecemasan tentang nasibnya. Betul enggak? Ketika dikejar-kejar dengan musuh, bahkan Daud itu menuangkan perasaan cemasnya di dalam kitab Mazmur, bukan? Ya. Ternyata orang yang punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan, ya. Ternyata orang yang punya relasi yang dekat sekali dengan Tuhan ternyata bisa cemas juga. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana tokoh misalnya Ratu Esther ya di dalam Alkitab ya, ketika nasib bangsanya itu ditentukan sekali oleh Ratu Esther. Ratu Esther juga mungkin dilanda kecemasan juga, bukan ya? Bahwa wah ini nasib seluruh bangsa itu ada di tangan dia. Di dalam Perjanjian Baru juga kita melihat ada tokoh-tokoh yang juga mungkin dilanda kecemasan. Ada Paulus ya dengan segala penyakitnya, dan ketika di dalam pelayanan Paulus juga mengalami banyak sekali kesengsaraan. Paulus juga pasti dilanda kecemasan. Atau tidak usah jauh-jauh, mungkin Timotius yang kita kenal sebagai orang yang masih muda ya. Makanya dibilang janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Wah ini juga mahasiswa-mahasiswa yang masih muda, janganlah seorang pun menganggap engkau muda. Mungkin kita juga merasa cemas ya. Wah ini nanti orang menganggap saya apa? Ya ternyata tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga mengalami kecemasan. Kecemasan itu merupakan sebuah hal yang wajar, yang normal. Alkitab secara jujur menceritakan bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab juga mengalami kecemasan. Tetapi at the same time, tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu juga memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran-pelajaran bagaimana kita bisa mengatasi kecemasan-kecemasan kita ya. Kenapa kita perlu mengatasi kecemasan kita sih teman-teman? Karena ternyata ya ketika kita cemas itu bisa kemana-mana. Bisa overthinking tuh ya. Terus jadi sulit konsentrasi ya kan. Terus jadi sulit mengambil keputusan. Kemudian mulai ruminasi. Waduh kenapa ya tadi kok saya menjawab soal ujiannya jawabnya yang itu. Wah pengen kembali ke situ ya. Ruminasi cemas gitu ya karena takut dapat nilai jelek. Kemudian ditandai juga dengan perfeksionis gitu ya. Wah ini gak kelar-kelar ini ya, harus sempurna. Diperbaiki lagi, wah kurang, perbaiki lagi ya. Itu adalah merupakan tanda-tanda kita sedang mengalami kecemasan. Ada perasaan gelisah, tidak tenang ya seperti Daud ya. Ada juga cerita ketika misalnya Yakub ketika mau bertemu dengan Esau ya. Itu kan mereka berdua adik kakak itu tidak harmonis ya, mereka terlibat dalam permusuhan. Kemudian ketika Yakub satu hari mau bertemu dengan Esau, wah Yakub itu diliputi dengan perasaan gelisah, tidak tenang, takut terus menerus merasa bersalah karena sudah menipu Esau ya.
Kita juga ketika cemas kita bisa merasa apa? Merasa kewalahan dan bisa rentan burnout ya. Kita juga bisa merasa tidak aman, merasa insecure. Bahkan kita mungkin bisa nangis berkepanjangan gitu ya. Nggak ada penyebabnya tapi kita bisa nangis terus menerus. Ada perasaan sedih tanpa alasan yang jelas. Apalagi? Ada perilaku menghindar dari situasi sosial, kita merasa tidak pede ya karena kita cemas ya. Mungkin kita juga akhirnya menjadi mudah tersinggung ya karena kita cemas ya. Kita juga terus menerus mencari kepastian atau validasi dari orang-orang begitu ya. Atau kita sering akhirnya minta maaf tanpa alasan. Termasuk juga prokrastinasi ya, menunda-nunda. Siapa di sini ayo ngaku dosa yang suka menunda-nunda? Ngaku dosa dulu ya. Yang suka menunda-nunda sampai deadline. Sampai jam 23.59 baru dikumpulin. Karena apa? Cemas. Cemas apa? Cemas belum selesai. Cemas apa? Belum lengkap. Cemas apa? Belum sempurna. Ya. Dan juga bisa perilaku coping yang tidak sehat ya. Misalnya menjadi seorang adiksi ya, entah itu adiksi, akhirnya larinya kemana? Adiksi pornografi, adiksi ke minuman atau ke rokok dan sebagainya ya teman-teman. Bahkan juga perilaku cemas itu bisa menyebabkan kita melakukan perilaku yang berulang ya. Nyubitin tangan gitu ya, gigitin kuku begitu ya. Kemudian apalagi? Mondar-mandir gitu ya. Kayak serikaan, mondar-mandir. Karena kitanya gelisah bukan ya. Nah tanda-tanda kecemasan juga ditandai dengan apa? Deg-degan, jantung berdebar ya. Seperti tadi saya cerita ya, Yakub mau ketemu Esau itu jantungnya berdebar-debar, takut sekali. Dia sampai minta tolong sama Tuhan gitu ya. Kadang-kadang orang tuh juga napasnya tuh jadi ngos-ngosan gitu ya. Kayak dikejar-kejar apa gitu ya. Sakit perut, bisa sakit leher, bahunya kenceng, sakit kepala, ya migrain, gak kelar-kelar gitu ya. Sulit tidur, mudah lelah, bisa sampai GERD. Nah ini juga banyak sekali ya, klien-klien saya di Livespring juga belakangan banyak sekali yang datang dengan GERD gitu ya. Nanti saya mau minta penjelasan nih dari Dokter Pika, kenapa dari kecemasan kok bisa larinya ke GERD gitu ya. Kok dari kecemasan terus bisa jadi ke insomnia misalnya gitu ya. Nanti saya mau minta penjelasan dari Dokter Pika nih. Dan juga ada perilaku yang berulang. Kenapa ya hal-hal seperti itu muncul ya teman-temannya? Karena rupanya keadaan otak kita ketika kita cemas itu bisa masuk ke dalam 3 moda. 3 bentuk ya teman-temannya, 3 moda. Yaitu yang kita sebut sebagai 3K, saya sebut aja 3K ya. Bahasa Inggrisnya adalah fight, freeze, dan flight ya. Tapi saya sebut aja 3K. K-nya yang pertama adalah kelahi. Yaitu respon terhadap ancaman dengan secara agresif menghadapinya ya. Yaitu dengan cara apa? Melawan, pukul, marah-marah kayak tadi ya. Dibilangin jangan cemas dong, pengen pukul aja gitu. Nah itu adalah respon kelahi tuh ya, pengen secara agresif menghadapi ancaman. Jadi ketika ada orang mau memberikan nasihat kepada kita, kita menerjemahkan itu dengan salah sebagai sebuah ancaman. Ketika ada sebuah tugas, kita menerjemahkan itu sebagai sebuah ancaman. Jadi munculnya responnya adalah kelahi gitu ya. Pengennya apa? Pengennya konfrontatif, menyerang dengan kata-kata, datang ke dosennya, Pak, Bu ini gimana nih, gak salah nih Bapak gitu misalnya gitu ya, menyerang ya. Tapi keadaan otak kita ketika cemas bisa juga kitanya kabur, yaitu dengan cara melarikan diri ya. Entah itu ngilang gitu ya, dikasih tugas, dikasih deadline, ngilang. Yang ada dikejar-kejar sama dosennya, ayo siapa di sini ngaku, yang suka dikejar-kejar dosen juga. Ya saya juga suka tuh kejar-kejarin anak mahasiswa saya kalau nggak kumpulin tugas ya. Karena apa? Ngilang mahasiswanya ya, melarikan diri ketika cemas, bukannya mengatasi kecemasannya tapi dia kabur. Ngilang, di ghosting tuh dosennya ya. Menghindari ketemu sama orang, menghindari bertemu dengan situasi. Atau juga bisa yang ketiga, modelnya adalah kaku, menjadi tidak berdaya atau merasa tidak mampu menghadapi ancaman ya teman-teman. Jadi membeku gitu, kayak orang beku ya, kaku. Terus kita merasa sulit bergerak, gak bisa ngapa-ngapain, kerjaannya tuh ngelamun, terus kayak apa kata anak-anak zaman sekarang, zong, gitu. Ngeblank gitu ya, tiba-tiba gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa menyelesaikan tugas, tiba-tiba gak bisa presentasi. Ketika cemas,
Sudah waktunya maju ke podium, sampai di podium karena cemas, responnya adalah kaku, nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, lupa semua. Bagaimana kita menjelaskan ini? Yaitu ternyata ketika ada pemicu dan respon otak itu menerjemahkannya seperti itu, maka itu akan mengaktifasi sistem saraf simpatik kita ya, dan muncul dalam gejala fisik dan muncul pikiran yang terdistorsi. Saya kasih contoh aja ya, kalau ini daripada memberikan bagan seperti ini, menggunakan contoh. Contoh nih, wah ada Bapak dosen manggil, nanti kamu ke ruangan saya ya. Nah, pemicunya adalah kita menganggap itu sebagai situasi berbahaya. Wah, kenapa ya Bapak dosen memanggil saya ya? Apakah saya itu kenapa ya gitu ya? Pasti pikiran ya. Nah, respon otaknya mengatakan ada bahaya. Pasti saya mau ditegur ya. Otak yang cemas atau trauma akan menafsirkan panggilan dari Bapak dosen itu sebagai sebuah ancaman terhadap diri dan rasa aman ya. Kemudian sistem saraf aktifnya akan mengatakan, siaga ya guys gitu ya, ini si otak kita kirim pesan tuh ke badan kita yang lain ya, kirim pesan. Siaga guys, ada situasi darurat, ayo kita mau kelahi. Nah kalau kelahi caranya gimana? Wah marah-marah tuh ke Bapak dosen. Ini Bapak dosen ini cari gara-gara ini ya, kayaknya cari salah-salah saya terus gitu ya. Atau kalau responnya adalah flight, tiba-tiba kayak, kamu ke ruangan saya ya. Aduh Pak, sebentar ya Pak. Aduh saya kayaknya butuh ke toilet deh Pak gitu ya. Mendadak tiba-tiba pengen sakit perut gitu ya. Tiba-tiba pengen menghindari situasi tersebut gitu ya. Tiba-tiba merasa, wah saya nggak enak badan. Atau respon yang kaku dengan tiba-tiba masuk ke ruangan Bapak dosen, terus Bapak dosen bilang, ya Pak, kamu ngerti nggak? Iya Pak. Tapi kan saya jelaskan kamu gini, ngerti nggak? Iya Pak, gitu ya, kaku gitu ya. Jadi si sistem saraf aktifnya itu bingung gitu karena cemasnya meningkat, logika kita mati. Ya, logikanya nggak jalan, sehingga muncul gejala fisik. Gejala fisiknya apa? Jantung berdebar, ya, sakit kepala, merasa tersinggung, ya, dan kemudian perilakunya adalah apa? Marah-marah. Dosen itu nggak pernah puas, selalu aja saya salah. Rasanya saya mati. Kalau kayak gini saya DO aja gitu ya. Udah saya pindah jurusan aja gitu ya teman-teman ya. Atau pakai contoh lain. Satu kali pacarmu bilang sama kamu, "Say, nanti malam aku mau ngomong ya sama kamu." Wah. Langsung pikirannya apa tuh? Pikirannya apa? Respon otak langsung bilang, wah bahaya nih, jarang-jarang dia telepon. Biasanya di chat aja nggak dibalas gitu ya. Di chat nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Kok tumben-tumben dia telepon gitu ya. Wah ada bahaya nih, wah ada apa nih. Wah pasti dia mau minta putus gitu ya. Otaknya cemas. Karena otak yang cemas kita menerjemahkan telepon itu sebagai sebuah ancaman. Kadang-kadang belum tentu ya. Lalu apa yang terjadi di dalam sistem saraf kita? Kalau responnya adalah fight, maka dia bilang, ya udah sih kenapa? Ngomong aja sekarang nggak usah nanti gitu ya. Langsung sekarang aja, ayo sini kita ketemu gitu. Kamu ada masalah apa gitu ya? Langsung fight gitu ya. Kalau responnya flight adalah apa? Ya udah pura-pura sakit gitu, tiba-tiba pingsan gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak diajak ngomong gitu ya. Atau respon yang kaku gitu ya. Ya udah berusaha untuk apa? Misalnya tiba-tiba ngeblank gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa diajak ngomong sama pacar kita. Dan akhirnya apa? Ini muncul tuh ya, gejala fisiknya muncul, pikirannya muncul, dan sebagainya dan sebagainya. Wah, ternyata ya teman-teman ya, kecemasan itu bisa kemana-mana. Bisa meliputi area kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam studi, maupun juga bisa meliputi situasi sosial kita, bahkan bisa meliputi juga situasi rohani kita. Ketika kita cemas ya, kita cenderung akan juga punya pikiran yang buruk tentang Tuhan, bukan ya? Ketika kita cemas, kita merasa, aduh Tuhan ini jawab gak sih doa saya dan sebagainya. Wah ternyata bisa sampai kemana-mana. Padahal sebenarnya ada manfaatnya gak ya cemas ya? Saya tuh mikir-mikir ya, sebenarnya cemas itu berguna atau gak berguna? Coba saya tanya teman-teman, berguna gak? Berguna ya? Berguna buat apa? Apa? Mengantisipasi. Wah, ini nanti bisa dikasih hadiah nih ya. Apalagi?
Apa manfaat kecemasan? Apa? Waspada, betul ya. Apalagi? Apalagi? Aduh, maaf. Apalagi? Apa? Mengantisipasi, waspada, mempersiapkan ya. Kalau mau ujian cemas kan jadi persiapan ya, ya persiapan benar-benar. Dan juga ternyata ketika kita cemas, selain menolong kita lebih waspada, kita juga bisa lebih mengandalkan Tuhan. Ketika kita cemas, itulah titik di mana kita tahu Tuhan, saya butuh Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan ya teman-teman ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya. Jadi memang cemas itu dibutuhkan dalam kadar tertentu supaya kita ini enggak merasa diri itu bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Ya. Kecemasan itu dibutuhkan supaya apa? Supaya kita tuh juga hidupnya itu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita. Jadi kecemasan tetap dibutuhkan ya teman-teman, sepakat? Sepakat ya? Kalau nggak ada kecemasan juga aneh ya. Wah nanti hidup kita tuh nggak tahu bahaya begitu ya. Kecemasan tetap dibutuhkan di dalam kadar yang wajar. Dan sayangnya kecemasan itu sifatnya generasional, yaitu diturunkan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kecemasan itu merupakan bagian dari keseharian kita, menjadi first nature-nya kita, yang akhirnya bisa membuat kita masuk ke dalam keberdosaan. Cemasnya sendiri mungkin bukan dosa ya, karena itu adalah respon otomatis ya, seperti tadi saya bilang, ibaratnya kalau bilang jangan cemas, seperti bilang jangan demam, ya nggak ada yang mau demam ya. Itu adalah respon otomatis dari tubuh untuk melawan virus. Cemas juga respon otomatis dari otak kita ketika kita melihat itu sebagai sebuah ancaman. Cemas mungkin bukan sebuah dosa pada awalnya, tapi bisa menggiring kita menjadi sebuah dosa. Dan sayangnya kecemasan itu adalah generasional, diturunkan. Maka kalau ada orang bilang, iya dosa itu diturunkan, termasuk juga kecemasan. Kecemasan itu bisa diturunkan dari orang tua kita ya. Orang tua pencemas biasanya akan melahirkan anak yang pencemas. Dan teman-teman sayangnya juga kecemasan itu ternyata bisa membuat kita kecanduan. Artinya apa? Ketika kita sudah terbiasa menjadi orang yang cemas ya. Kalau nggak cemas tuh rasanya aneh gitu ya. Kalau semua rasa tenang, lancar, aman, damai sejahtera, rasanya aneh gitu. Jadi akan cari-cari hal yang akan bikin kita cemas gitu ya. Nah itu adalah manfaat dari atau sifat dari kecemasan. Nah sekarang kita bicara tentang penyebab kecemasan itu dari mana sih? Tadi saya sedikit udah menyinggung ya penyebab kecemasan itu apa, tapi saya singkat aja karena kita bicara tentang cemas, penyebab cemas juga kita singkat aja jadi cemas. Pertamanya dari mana? Penyebab cemas dari mana? Yang pertama cedera masa lalu. Cedera masa lalu ya. Masnya apa? Adalah masa depan yang mencengkram. Ingat ya tadi definisi kecemasan adalah terhadap sesuatu yang ada di masa depan. Kita tidak hidup di masa sekarang tapi kita tuh terjebak dengan kecemasan di masa depan. Ya, masa depan yang mencengkram. Apa aja tuh masa lalu? Ada pengaruh genetik ya, keturunan. Orang tua yang pencemas biasanya akan menghasilkan anak yang pencemas. Apalagi? Ya ini ya memiliki orang tua pencemas. Nah genetik termasuk juga misalnya ada orang yang memang bawaannya dari dulu tuh memang bawaannya tuh pencemas gitu ya. Bisa ada begitu tuh. Nanti saya juga minta penjelasan dari Dokter Pika nih. Ada nggak ya genetik tertentu tuh yang membuat orang tuh cemas? Ada penyakit-penyakit tertentu nggak? Misalnya tiroid kah atau hypertiroid kah yang bisa membuat orang cemas? Kekerasan ya, ketika kita mengalami kekerasan di dalam hidup kita, waktu kita kecil ya melihat orang tua kita melakukan kekerasan kepada ibu kita misalnya ya, KDRT ya, itu bisa menimbulkan perasaan cemas. Cemas apa? Cemas kalau orang tua berpisah. Cemas kalau mama kenapa-napa. Cemas kalau kamu kenapa-napa. Itu bisa menimbulkan kecemasan sampai dewasa. Kekerasan ketika orang tuamu melakukan kekerasan itu kepada kamu. Kamu juga terus-menerus dilanda kecemasan, takut salah, takut membuat papa marah misalnya, atau takut membuat mama marah begitu ya. Nah itu bisa membuat kita tuh
menjadi orang yang cemas. Itu penyebab. Mungkin juga ada pengalaman trauma ya. Ketika di dalam hidup kita mengalami sebuah yang kita sebut sebagai post traumatic disorder, PTSD, trauma ya. Ketika kita melihat misalnya ada tabrakan di jalan, kemudian kita menyaksikan tabrakan yang sedemikian mengerikan di depan mata kita, kita mengalami ketakutan, mengalami trauma, cemas. Jadi setiap kali kalau kita mau nyebrang jalan, kita cemas ya. Cemas gitu ya, ada kecemasan-kecemasan yang tidak rasional, tidak real, tidak nyata. Kita belum pernah mengalami ketabrakan, tapi kita terus-menerus mengalami kecemasan. Ada perceraian atau perpisahan orang tua, itu juga menyebabkan kecemasan karena ada perasaan tidak aman, ya, tidak jelas tentang masa depan, ya. Ada masalah kehilangan, misalnya ketika kita akhirnya putus dengan pacar kita gitu ya, pernah putus pacar begitu ya, akhirnya kita punya kecemasan. Cemas kalau apa? Cemas kalau nggak punya pacar lagi seperti dia. Atau cemas kalau nanti punya pacar, malah punya pacarnya seperti dia lagi gitu ya. Seperti itu ya, cemasnya macam-macam tuh ya, bisa bolak-balik ya. Dan masa depan yang mencengkram itu apa sih yang menyebabkan kita cemas? Yaitu adanya ketidakpastian, uncertainty. Ingat ketika tadi saya bicara tentang Yakub ya mau bertemu dengan Esau. Nah nanti teman-teman kalau pulang kan dapat ini nih. Nah ini saya promosi dulu ya dari ODBM ya. Di sini ada ceritanya tuh kemarin saya baca tuh ya. Nah, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami kecemasan. Nah, di buku ini ya, ini udah saya tandain tuh yang bagus-bagus ya tentang bagaimana ternyata tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu mengalami kecemasan. Ada ketidakpastian ketika Yakub mau bertemu dengan Esau. Nggak tahu nih apakah Esau itu akan mengampuni dia, memaafkan dia, menerima dia atau tidak. Kita juga tidak tahu nih nanti ke depan setelah lulus dari sini kita akan dapat kerjaan atau enggak. Ketika kita mau maju sidang proposal, mau maju sidang tesis ya, ada ketidakpastian. Ini lulus atau enggak nih, dapat dosen pembimbing yang enak atau enggak nih gitu ya. Ada ketidakpastian tentang masa depan ya. Apalagi ada ketidaktahuan, sesuatu yang unknown ya. Nah saya teringat ya ketika misalnya kalau kita lihat nih Bapak Abraham misalnya waktu dia disuruh pergi ke satu daerah yang beliau tidak pernah tahu tempatnya seperti apa. Satu tanah yang baru, satu tanah yang dia juga nggak pernah pergi ke sana. Tentu kita juga dilanda kecemasan ya. Ini tempatnya enak atau enggak ya. Ketika teman-teman yang berasal dari luar kota belum pernah ke Jogja, mungkin teman-teman juga dilanda kecemasan ya. Ini Jogja nih sama nggak seperti kota kelahiranku? Ini teman-teman di Jogja nih, teman-teman kuliahnya sama nggak nih sama teman-teman? Karena sesuatu yang kalian tidak tahu ya, ada ketidaktahuan masa depan. Ada overthinking tuh ya, wah kalau overthinking tuh seperti kalian menanam pohon tomat ya. Tomatnya terus berbuah, makin lama makin banyak, pikirannya makin banyak. Mulai dari sesuatu yang sederhana, wah ini mau bikin tugas ya, tugasnya bisa nggak ya dapetin daftar pustaka? Dari situ muncul lagi ke yang lain. Wah, tapi kalau ketemu daftar pustakanya terus ternyata nggak sesuai dengan topik yang saya kerjakan, wah kemana-mana tuh ya. Nanti kalau saya mengerjakan ini terus ternyata nggak sesuai, wah nanti berarti saya harus ngulang lagi dari awal. Wah kemana-mana tuh, jadi kemana-mana ya overthinking ya. Sesuatu yang masa depan padahal belum tentu, dikerjain aja belum. Tapi kalian udah cemas dulu, betul ya. Ruminasi tuh muter-muter gitu ya, ini mirip seperti dari masa lalu ya, udah kejadian di belakang, udah maju ke podium, udah ngomong panjang lebar, terus ketinggalan, ada satu poin yang ketinggalan. Udah selesai turun sampai besok masih mikir, aduh kenapa yang kemarin satu poin itu nggak dibawa, nggak dibacain. Besoknya muter lagi di situ lagi, bolak-balik seakan-akan pengen mengembalikan ke masa yang sebelumnya ya. Adanya paparan media, wah ini juga ya. Paparan media tentang bagaimana orang hidup ya, melakukan ini dan itu, pergi ke sana dan ke sini, punya ini dan itu juga akan membuat kita merasa cemas. Cemas tentang apa? Sesuatu yang terjadi di masa depan. Bisa nggak ya saya seperti dia? Bisa nggak ya saya mencapai kedudukan seperti dia? Gitu ya teman-teman ya. Kemudian juga perbandingan ya, comparison dengan
teman-teman satu angkatan misalnya ya, itu juga akan membuat kita merasa cemas. Wah, ternyata kok teman saya jauh lebih baik daripada saya, misalnya seperti itu. Itu akan membuat kalian cemas. Wah, nanti di masa depan kalau dia lebih sukses dari saya gimana ya rasanya gitu ya. Ada perasaan kecemasan-kecemasan seperti itu. Nah, jadi mengatasi kecemasan gimana ya caranya teman-teman? Yang pertama, balik lagi ke cemas lagi. Kalau tadi kan penyebab cemas adalah, pertamanya apa? Cedera masa lalu. Masnya adalah masa depan yang mencengkram. Mengatasinya gimana? Pakai cemas lagi. C-nya adalah apa? Cepat cari Tuhan. Cepat cari Tuhan. Kenapa? Soalnya kalau kita cemas, yang biasanya kita lakukan apa? Cari apa? Cari solusi. Benar nggak? Ketika kita cemas, biasanya kita cepet-cepet cari solusi daripada cari Tuhan. Padahal sumber solusi siapa? Tuhan. Cepat cari Tuhan, masnya adalah masalahmu ada di dalam kendalinya. Kenapa cepat cari Tuhan? Teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman kepada satu ayat di dalam Alkitab ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab ia yang memelihara kamu. Kecemasanmu bisa datang dalam bentuk apa saja. Hal kecil, hal besar. Ya kan tadi ya di awal. Kecemasanmu bisa datang kapan saja. Betul kan? Kecemasanmu bisa muncul dari dalam dirimu, bisa muncul dari masa lalumu, bisa juga muncul dari masa depanmu. Kecemasanmu bisa menyelinap terus-menerus. Dan ketika kecemasan itu datang melandamu, seringkali dia melumpuhkanmu. Ketika kecemasan itu sudah melumpuhkanmu, ya, kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Ketika kecemasan itu melumpuhkanmu, yang kita pikirkan cuman cari solusi. Padahal firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu ya. Saya teringat ada satu firman Tuhan ya yang mengatakan bahwa burung di udara aja dipelihara apalagi kamu. Ya, betul enggak? Ya, burung di udara dipelihara. Nah, cepat cari Tuhan. Karena ini mengingatkan saya juga ada sebuah lagu pujian yang terus menerus terngiang-ngiang ya beberapa hari ini ketika saya mempersiapkan bahan ini. Terus menerus terngiang-ngiang. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak lagu ini? Sedalamnya hatiku tahu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi ya, yang cemas, yang pernah cemas, sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kecemasan. Di dalam kecemasan. Ku tahu apa? Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Teman-teman, kecemasan seringkali akhirnya mengecilkan Tuhan. Betul? Ketika kecemasan melanda, seringkali akhirnya mengecilkan Tuhan. Karena itu ketika kecemasan melanda, datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam setiap kesesakan kita, di dalam setiap kecemasan kita, ada Tuhan yang selalu bersamaku. Ya, ibaratnya tuh Tuhan itu sedang menopang kita di dalam tangannya ya. Gak akan kemana-mana anak-anak Tuhan itu, walaupun cemas itu gak akan sampai
jatuh tergeletak. Ya, akan selalu dipegangnya, akan selalu diberinya kekuatan yang baru. Akan selalu diberinya rasa damai yang baru ketika kamu cemas diganti dengan satu rasa damai yang baru. Firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya teman-teman ya. Nah cepat cari Tuhan. Tuhan hadir bukan hanya di dalam doa dan firman Tuhan saja, tapi Tuhan juga hadir di dalam banyak hal. Ada kepanjangan tangan Tuhan di dalam banyak hal ya teman-teman ya. Melalui teman-teman kita yang di belakang, konselor-konselor Kristen, lembaga-lembaga konseling ya. Itu mungkin itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Melalui journaling ya, teman-teman di sini ada mungkin yang sudah biasa dengan journaling ya. Itu adalah kepanjangan Tuhan yang diciptakan untuk menolongmu memahami. Menolongmu mengerti kenapa kamu cemas, menolongmu memahami cemasmu munculnya dari mana, dari cedera masa lalu kah atau dari masa depan yang mencengkram. Dan Tuhan juga hadir di dalam sistem saraf kita ya. Tuhan juga hadir melalui banyak media-media sosial yang baik sekali, konten-kontennya itu bisa dipakai untuk menolong kita mengatasi kecemasan kita. Ini salah satunya adalah saya ambil contoh ya, ada di highlight Instagramnya LifeSpring. Nanti teman-teman boleh follow Instagramnya LifeSpring Counseling ya, dengan menggunakan 5 panca indera kita ya. Nanti teman-teman cari aja, ada tips tuh ya, grounding dengan 5 panca indera. Rupanya Tuhan menciptakan panca indera itu bukan hanya untuk melihat, mendengar, apalagi mencium, mengecap, meraba, tapi 5 panca indera kita diciptakan, embedded in our body untuk menolong kita mengatasi kecemasan kita. Luar biasa ya Tuhan kita ya, luar biasa ya, nggak usah cari jauh-jauh, in your body, nempel tuh di badanmu, kamu bisa pakai kapan aja, kan cemasnya datang kapan aja, kamu gunakan panca inderamu untuk menolongmu, karena Tuhan sediakan itu untuk kamu ya. Berikan self compassion, self affirmation. Kamu diciptakan berharga. Saya teringat ada bukunya Max Lucado itu ya, judulnya You Are Special. Orang boleh mengatakan kamu itu seperti ini, seperti itu, dan membuat kamu cemas, kamu takut kalau ketemu orang, maunya menghindar ya. Self compassion, self affirmation, pergi. Max Lucado di dalam buku itu menceritakan tentang seorang wemik yang namanya Pancinello. Pancinello harus pergi ke Eli. Eli adalah penciptanya ya, dia adalah boneka kayu. Pergi ke Eli dan Eli yang bilang, iya kamu harus setiap hari datang kepadaku dan lebih dengarkan suaraku. Supaya kamu punya identitas yang baru tentang siapa kamu ya. Ini beberapa tips praktis ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, stress ball, afirmatif sticky notes ya, aplikasi breathing exercise, mau pakai es batu juga bisa, coba ya nanti ya pulang tempelin es batu, cemasnya berkurang enggak ya, atau granyemin, masukin tuh es batu terus kunyah es batunya, kalau lagi cemas ya kunyah es batu, reda enggak tuh cemasnya, coba ya. Explore, Tuhan sediakan itu semua untuk kamu explore, kamu bisa menolong dirimu sendiri ya. Ataupun minyak aromaterapi. Prinsipnya adalah apa? Bukan menghilangkan kecemasan ya teman-teman. Kecemasan itu tidak bisa dihilangkan. Tetapi ini semua yang Tuhan sediakan adalah tujuannya apa? Menenangkan tubuhmu supaya otakmu tidak larinya ke 3K tadi. Apa tadi 3K? Kelahi, kabur, kaku. Jadi jangan lari ke sana, tapi ini semua dilakukan supaya otakmu bisa berpikir dengan jernih ya. Tubuhnya bisa lebih tenang dan pikirannya lebih bisa diajak bicara. Masnya tadi apa? Masalahmu di dalam kendalinya. Ada hal-hal yang di dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Hal-hal yang di luar kendali kita, kita tidak bisa apa-apa. Tapi hal-hal yang ada di dalam kendali kita, kita serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong kita ya. Menyerahkan semua masalah yang ada di dalam lingkaran yang hijau itu ya teman-teman ya. Masalah itu semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah
Saya akan menutup dengan sebuah ayat dari Efesus 4 ya. Ayat 22 sampai 24. Saya bacakan dari ayat 20 terlebih dahulu ya teman-teman ya. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 mengatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus ya. Dan kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, put off the old. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saya akan menutup sharing saya dengan mengajak teman-teman untuk menanggalkan ya. Ketika kita diciptakan Tuhan menjadi ciptaan yang baru, kita bukan yang ya ciptaan baru, enggak ya. Tapi ada dua kata kerja ya, menanggalkan manusia lama. Yuk kita tanggalkan cemas kita yang lama ya, yaitu cedera-cedera dari masa lalu ya, masa depan yang seringkali mencengkram kita tanggalkan itu dan kita akan mengenakan cemas yang baru. Cepat cari Tuhan. Dan percaya, cepat cari Tuhan. Dan kepanjangan tangan Tuhan yang Tuhan sediakan, Tuhan hadir di mana-mana ya. Cepat cari Tuhan, gunakan itu sebanyak-banyaknya, gunakan seefektif mungkin, seoptimal mungkin. Ya. Dan percaya bahwa masalahmu ada di dalam kendalinya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Septi untuk penjelasannya yang luar biasa sama-sama. Ya. Bu Septi, saya tuh dari awal ya berpikir Tuhan tuh sayang banget ya sama anak-anak muda. Tapi saya tuh dari tadi tuh sempat berpikir, Tuhan gimana ya saya harus bicara betapa sayangnya Tuhan sama mereka. Tiba-tiba Bu Septi, saya kan tadi di awal bercerita ya bahwa saya adalah orang yang dulunya juga pernah bergelut dengan kekhawatiran. Terus saya iseng mengatakan kepada Bu Ida, di depan ini ada saksi matanya ya, Bu Septi. Saya bilang, Bu Ida dulu ketika saya bergelut dengan kecemasan itu, saya mempunyai satu ayat. Jadi setiap saya cemas saya akan membaca ayat itu. Dan ayatnya adalah, serahkan kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara engkau. Sama seperti ayatnya Bu Septi. Jadi tadi saya tercengang sekali. Nah terus kemudian saya bilang, kan tadi saya tanya Tuhan gimana ya caranya supaya mereka tahu bahwa generasi ini begitu dicintai Tuhan. Ibu saya mau nangis tapi saya takut bulu mata saya. Tarik nafas dulu ya, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas gitu Bu. Jadi saya lebih mentingin bulu mata saya Bu. Tapi pada prinsipnya adalah saya yakin generasi ini saya yakin Tuhan itu mengetahui tiap generasi gitu Bu. Sehingga dikatakannya firman-Nya ini kayaknya bakal jadi oleh-oleh juga Bu ya. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Coba kalau firman-Nya jangan khawatir. Mesti anak-anak sekarang malah dilakuin Bu gitu. Tapi Tuhan ngerti banget tipikal generasi sekarang akhirnya diberikan oleh-oleh firman Tuhan yaitu adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya maka ia akan memelihara engkau. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Oke, kita masuk ya ke dalam pertanyaan ke Bu Septiana. Oke, teman-teman, di sini nanti kita akan membuka ruang untuk teman-teman yang mau bertanya secara onsite. Kita batasi 3 penanya ya, dari sayap kiri, tengah, juga kanan. Oke, jadi silakan nanti yang mau bertanya angkat tangan ya, angkat tangan ya, jangan angkat kaki. Oke, nah. Terus kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya tapi mungkin kurang berkenan untuk onsite atau mau bertanya secara daring ya bisa bertanya lewat Mentimeter gitu. Ya,
Baik Bu Septi, sebelum kita melihat pertanyaan-pertanyaan, juga kita mendengar pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, saya ingin bertanya Bu. Bu, jadi begini. Nggak boleh saya yang nanya ya? Jangan, nanti dulu Bu, nanti dulu. Saya dulu Bu, saya dulu. Udah dari tadi nih pengen nanya. Bu, ini kan kadang ya anak-anak muda ini kan nggak bisa lepas nih dari gadget, dari HP. Scroll HP, scroll terus gitu ya. Bahkan tuh sering banget ngecekin HP padahal nggak punya pacar gitu ya. Berharap ada yang ngechat gitu loh, gitu loh. Tenang, saya wakili ya. Nah, Bu, sering ngecekin HP padahal nggak ada yang ngechat gitu ya. Itu bisa nggak sih jadi pertanda kecemasan? Silakan Bu Septi. Bener banget, itu biasanya justru tanda kecemasan ya. Ketika kita scrolling, karena berarti kita nggak mindful kan ya. Atau yang tadi yang yang dokter Pika bilang ya, nggak ada apa-apa, terus ya udah kerjanya ya udah scrolling. Dan bahkan mungkin biasanya ya teman-teman ya, ketika kita punya satu tugas misalnya begitu ya, atau punya satu masalah, kemudian kita tidak mau menghadapi masalah tersebut ya, biasanya kita justru akan mencoba mengalihkan ya pikiran kecemasan tersebut dengan awalnya mungkin mau cari solusi di HP gitu ya kan. Tapi karena HP ini nih tidak seperti buku ya. Kalau buku kan bisa dibuka dan ditutup ya. Ya kan, ada tandanya selesai gitu ya. Kalau HP kan enggak, scroll, tahu-tahu 1 jam berlalu, tahu-tahu 2 jam berlalu, tahu-tahu 9 jam berlalu dan kita tidak ngapa-ngapain. Dan semakin kita scrolling, semakin cemas kita jadinya. Karena apa? Si respon otak kita tadi itu ya, Dokter Pika ya. Respon otaknya itu ketika cemas, malah makin cemas. Ketika kita scroll, bukannya makin tenang, malah ketemu, loh belum selesai, makin cemas lagi. Jadi ini saya juga lagi coba praktek nih ya Dokter Pika ya. Karena saya juga baru tahu dari anak saya. Maklum lah ya kalau generasi baby boomer itu harus diajarin ya kan sama anak saya ya. Anak saya bilang, Mama, handphone kita bisa diatur downtime namanya katanya. Jadi sekarang saya lagi mulai downtime. Jadi saya bilang downtime itu apa? Pokoknya Mama set dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi, semua aplikasi tidak bisa dibuka kecuali Mama misalnya mau buka apa, WhatsApp misalnya ya, karena mungkin penting ya, misalnya ada telepon tengah malam atau apa gitu masih bisa ditelepon. Tapi dia bilang semua aplikasi semua nggak bisa dibuka, Mama bisa pilih mau yang bisa dibuka yang mana, email misalnya atau WhatsApp saja. Tapi semua media atau semua aplikasi Mama close katanya. Jadi dari jam 10 sampai jam 7 gak bisa dibuka. Terus dia juga bilang gini, Mama pasang juga katanya di aplikasi Mama itu pemakaian media sosial Mama 1 hari maksimal mau berapa katanya gitu. Dia bilang dia Instagramnya maksimal 1 jam. Terus saya bilang, wah kayaknya Mama kalau langsung 1 jam belum bisa ya. Oke 2 jam dulu ya, maksimal 2 jam. Nah tapi dia akan memberitahu kita, oh ya waktumu selesai, habis. Jadi ketika ada pemberitahuan begitu, ada peringatan bahwa sudah habis, ya udah ketutup kan. Otomatis kita akan fokus ke masa sekarang. Tidak lagi berputar-putar ruminasi di masa lalu, tapi fokus ke sekarang. Oh, Septiana sedang ada apa? Ada pekerjaan apa yang harus dilakukan? Ada tugas apa yang harus dilakukan? Ada pelayanan apa yang perlu dipikirin begitu ya, seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab. Kalau kita sudah cemas itu kadang kan kita berdoa aja susah gitu loh Bu. Jadi apalagi mau baca firman gitu ya. Berdoa aja susah. Nah yang biasanya nih teman-teman itu alami itu cari siapa. Nah sebenarnya Bu saya ingin bertanya apakah ketika teman-teman cemas ini seberapa penting sih peran konseling buat teman-teman itu? Nah kebetulan kan Bu Septi juga dari ini ya Life Spring Counseling ya. Iya betul. Ya. Dan kenapa kok itu kalau memang dibutuhkan itu menjadi hal yang penting begitu Bu Septi? Iya, seperti tadi ya kan Dokter Pika bilang ketika kita cemas tuh boro-boro mau baca Alkitab ya. Boro-boro mau berdoa ya. Udah gak tahu ya mau berdoa juga gimana ya.
Nah, kadang-kadang dalam kondisi seperti itu kita membutuhkan orang ketiga ya, atau pihak ketiga yang bisa membantu kita ya. Yang seperti tadi saya bilang, kepanjangan Tuhan banyak di situ yang menolong kita untuk pergi dengan konselor-konselor yang profesional, yang memang punya dasar-dasar tentang kekristenan, tentang iman Kristen ya, supaya mereka itu bisa menolong kita mengalami sebuah pertumbuhan iman, teman-teman ya. Ketika kita nggak bisa berdoa, mungkin ketika dibicarakan dengan konselor, mereka bisa membantu kita untuk mengurai itu ya. Apa yang membuat kamu cemas? Apakah munculnya dari masa lalumu? Apakah munculnya dari masa depanmu? Dan ketika munculnya dari masa depanmu, apa yang ada di dalam kendalimu saat ini? Nah, itu bisa dibantu tuh ya oleh konselor-konselor. Maka itu penting sekali untuk teman-teman juga pergi konseling ya. Jangan tunggu sampai nggak bisa apa-apa lagi, udah sampai lumpuh begitu ya, baru cari konseling ya. Sedini mungkin kalau kalian udah berasa, aduh kenapa ya kok belakangan ini saya susah tidur misalnya gitu. Kok belakangan ini saya deg-degan, bukan kalau deg-degan ketemu gebetan ya, tapi deg-degan terus ya, sesuatu yang di luar kewajaran ya. Gak ada apa-apa kok, rasanya tuh pengennya nangis gitu ya. Gak ada apa-apa kok, ngelihatnya masa depan tuh sepertinya suram sekali gitu ya, seperti gak ada masa depan sama sekali, rasanya pengen mengakhiri hidup. Nah, apalagi kalau sudah ada kepikiran ingin mengakhiri hidup, teman-teman harus mencari bantuan profesional, mencari konselor, pergi konseling ya, dengan orang-orang yang memang kalian tahu mereka itu juga mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Sehingga dituntun juga untuk mengerti, iya ya, memang ketika kita jauh dari Tuhan, seringkali membuat kita makin cemas, betul nggak? Ya, jauh dari Tuhan membuat kita makin cemas. Makin kita cemas, kita pengen kabur dari Tuhan, betul nggak? Pengen kita kabur dari Tuhan, ketemunya sama teman-teman yang misalnya memberikan nasihat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, makin cemas lagi, makin susah lagi untuk berdoa, makin susah lagi untuk menjalin koneksi lagi dengan Tuhan. Maka itu penting sekali ya untuk teman-teman, kalau mau pergi konseling juga kalian mesti tahu kalian bicara dengan siapa, supaya konseling itu tujuannya adalah untuk membantu pertumbuhan iman kita, Dokter Pika gitu. Terima kasih banyak. Bu, saya jadi ingat nih ya Bu ya, ada satu lagi nih ya, sebelum nanti teman-teman yang di sini bisa bertanya, satu lagi deh Bu, tadi kan Ibu ngajakin kita nyanyi. Nah, apakah pujian lagu-lagu rohani, pujian penyembahan gitu ya, apakah itu juga bisa membantu kita untuk mengatasi kecemasan? Karena kadang kalau saya tuh lagi cemas gitu, saya nyanyi gitu ya Bu ya. Tapi nyanyi dong. Ah, jangan deh, nanti tambah joget lagi saya di sini. Nggak nih, nanti aja ya Bu ya, selesai acara. Ya. Gimana Bu Septi kira-kira? Puji-pujian, lagu-lagu rohani, apakah itu juga memperbaiki ya kondisi kecemasan itu? Ya betul. Nah, ini satu pertanyaan yang bagus ya. Teman-teman, tadi saya cerita ya tentang 5 panca indera yang Tuhan ciptakan embedded in our body untuk menolong kita mengatasi kecemasan, bukan? Ketika kita mendengarkan lagu, menyanyikan ya lagu-lagu pujian yang tadi ya tenang sekali rasanya ya, kan kuping kita mendengar ya. Apa rasanya? Lebih tenang ya. Terus menerus, ulang lagi. Makin apa? Biasanya akan makin tenang, biasanya ya akan makin tenang. Kecuali kalau udah diulang-ulang kok masih cemas, oh berarti mungkin ada gangguan kecemasan. Nah, kalian harus pergi betul-betul ke psikolog misalnya klinis yang lebih mengerti tuh tentang gangguan kecemasan ya. Karena gangguan kecemasan itu adalah ranah klinis ya. Hari ini saya tidak bicara tentang gangguan kecemasan sama sekali, tapi bicara tentang kecemasan yang sehari-hari ya. Tapi biasanya mendengarkan puji-pujian, melantunkan firman Tuhan, kan telinga kita mendengar, itu menenangkan. Gunakan 5 panca inderamu untuk menolongmu lebih tenang ya, mengatasi kecemasan. Saya punya playlist sendiri tuh kalau lagi cemas itu saya pakai earphone ya teman-teman ya. Supaya lagu itu juga diulang-ulang, terus lama-lama tuh tenang. Nah, ketika tenang, otak kita kembali berpikir dengan jernih. Ketika kita tenang, kita tidak lagi diliputi oleh ketakutan atau kecemasan akan sesuatu yang tidak real, yang belum kejadian, yang seringkali melumpuhkan kita. Ya, telinga
panca indera penglihatan ya, dengan misalnya membaca ini nih bacaan-bacaan ini nih, ini bacaan-bacaan yang bagus sekali ya, didesain dengan luar biasa ini, bagus sekali ini. Nanti ada ya Bu ya, nanti dapat Oh ya. iya nanti Ya, teman-teman nanti dapat ini semua ya, teman-teman dapat. Baca, gunakan panca inderamu, matamu untuk membaca hal seperti ini. Ini juga diberikan juga kepada teman-teman ya, untuk menulis, gunakan matamu untuk menulis sesuatu. Ini ada ayat-ayat juga yang diberikan ya, menolong kalian untuk lebih tenang. Gunakan panca indera penciumanmu. Berdasarkan studi, panca indera penciuman adalah yang jaraknya paling dekat ke amigdala. Ayo amigdala apa? Mahasiswa kedokteran, amigdala apa? Ya 100 nggak Bu? 100. Ya, berdasarkan studi panca indera penciuman adalah yang jaraknya paling dekat ke amigdala. Itu sebabnya kalau kita pergi ke spa ya, belum diapa-apain, rasanya apa? Calm, langsung rasanya enak, belum diapa-apain padahal ya, belum disentuh, belum dipijit, belum diapain karena ada wangi-wangian yang menolong kita sedikit lebih tenang. Sedikit lebih tenang itu penting karena feeling anxious seringkali melumpuhkan kita ya. Gitu. Ini panca indera pengecap, panca indera peraba ya. Gunakan body lotionmu untuk menolong kamu sedikit lebih tenang, mandi air hangat atau mandi air dingin, terserah kamu yang mana yang bisa membuat kamu lebih tenang. Tiap orang pasti berbeda-beda ya. Tugasnya adalah explore panca inderamu yang Tuhan berikan. Gunakan itu untuk menolongmu mengatasi kecemasan. Terima kasih Bu Septi, sangat jelas, sangat clear gitu ya. Dan akan kita lakukan semua itu kalau kecemasan tiba-tiba datang. Gitu ya. Baik, kita kangen ya Bu ya karena di sini sepertinya sudah ada ratusan ribu penonton ya. Oke, saya ingin bertanya, adakah yang ingin bertanya? Oke, Wah, ada seru satu banget di nih. belakang. Kecemasan itu kan membuat kita jadi prokrastinasi. Maksudnya istilahnya gampangannya gak rasa malas gitu istilahnya. Nah, dan rasa malas itu kan tercipta karena kita merasa bahwa sesuatu yang kita lakukan tuh gak setimpa sama apa yang kita dapat besok setelah kita lakukan itu. Nah, itu kan artinya kita udah tahu penyebabnya tapi kita malah menghindari. Gimana caranya kita bisa menanggulangi rasa malas itu gitu. Iya ya, malas itu menghindari karena memang ada dorongan untuk menghindari sesuatu yang kita merasa itu tidak sepadan begitu ya. Waktu yang kita berikan itu, yang kita habiskan itu tidak sepadan dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, oke. Nah, ini sebuah hal yang penting ya. Malasnya boleh nggak sih sebenarnya? Saya tanya dulu sama teman-teman, malas boleh nggak? Langsung semua bilang boleh. Ibu di depan langsung geleng-geleng kepala. Ini anak-anak mahasiswaku. Aduh ampun ya Bu ya. Kenceng lagi ya Bu ya. Boleh, kompak lagi boleh. Iya boleh ya, sekali-kali boleh ya. Jadi menghindar atau avoidance itu boleh nggak? Boleh. Karena sometimes ketika kita menghindar melakukan sesuatu hal yang males, kita kadang-kadang itu memang membutuhkan itu gitu ya. Karena kayak kalau dipaksain itu kayak udah mentok gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu menghindar dari hal-hal seperti itu ya, sesaat gitu ya. Tapi ini yang penting nih teman-teman. Malas apabila dilakukan berkepanjangan, terus-menerus, dalam jangka waktu yang lama, bagaimana hasilnya? Negatif ya. Jadi malas kalau sesekali boleh nggak Adrian? Boleh ya. Asal kita tahu ya, kita tuh kenapa malasnya ya. Dan mungkin kalau misalnya kita berpikir, oke, ini malas boleh tapi aku nggak mau malas pada saat sekarang. Ya mau tidak mau memang harus ada usaha yang keras ya. Sekali lagi, kamu coba gunakan 5 panca inderamu. Itu kan sebetulnya teknik grounding ya atau teknik mindfulness lah ya. Mindfulness itu kan sebenarnya sangat biblical sekali ya.
Mindfulness itu kan berfokus pada masa sekarang. Sangat biblical sekali. Ketika Tuhan mengatakan kamu nggak kekhawatiran sehari cukup untuk sehari, itu sebetulnya kamu fokusnya pada hari ini. Jangan fokus pada masa depan. Itu ya, mindfulness itu sangat biblical. Nah, kembali lagi mengatasi malas dengan mindfulness atau dengan grounding. Mengatasi malas, gunakan groundingmu. Gunakan 5 panca indramu. Seperti tadi ya saya bilang, ngegeranyamin es batu kayak gitu ya supaya agak sedikit ada sensasi fresh gitu ya. Bangun dari tempat tidurmu, kamu pergi ke pancuran, ke kamar mandi, mandi air dingin ya. Supaya apa? Supaya again panca indramu itu akan membangkitkan sebuah pesan kepada otakmu untuk tidak freeze di situ. Untuk dia mau melakukan sesuatu gitu ya. Does that make sense? Apakah masuk akal Adrian penjelasannya? Sudah diterima dengan sangat sukacita. Iya. Karena kadang-kadang kalau males ya bilangnya ya udah kamu kerjakan aja. Susah memang, tapi gunakan panca indramu ya. Entah itu pakai minyak wangi atau minyak angin ya. Tiap orang beda-beda ya. Bisa minyak angin mungkin bisa bikin kamu segar gitu ya. Kalau saya minyak angin kan tambah pusing ya, tapi ada orang-orang minyak angin tuh tambah seger, jadi terbangkitkan semangatnya. Lakukan itu. Ya. Ya, terima kasih Bu Septia. Saya juga jadi ingat, dulu tuh saya mikir ya gimana caranya menanggulangi malas. Terus saya ingat-ingat ya Bu ya, Tuhan itu bekerja menciptakan bumi secara dalam waktu 6 hari. Hari ke-1 sampai 6 tuh Tuhan bekerja. Hari 7 istirahat. Masa saya manusia baru hari ke-3 udah berhenti. Iya Bu ya. Jadi saya mikir, oh Tuhan aja bekerja gitu ya. Nah apa kita ini gitu. Oke, itu salah satunya. Nah kita lanjut lagi ya. Itu tadi terima kasih Adrian sudah bertanya. Kita lanjut ke sisi tengah. Saya hitung 1, 2, 3. Kalau ada yang bertanya. Oh yang di atas mau tanya. Bagaimana cara mengatasi rasa cemas atau trauma terhadap pasangan kita? Mungkin menyala anak muda, ya, misal, ini benar-benar talk show anak muda. Oke, apa kakak? Saya bertanya kak, kayak misal pasangan kita kayak ada trauma sendiri gitu, terus kayak kita melakukan apa-apa tuh kayak salah terus gimana dia. Ya. Jadi mungkin bagaimana respon kita yang baik dan mungkin cara kita untuk agar mungkin juga bisa menyembuhkan rasa cemas atau trauma dia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya siapa kak? Alvin. Alvin dari? Dari Fakultas Teologi. Oke, ingat pertama ya Vin, waktu pasanganmu cemas, ingat gak tadi? Kalau kamu cemas terus dibilang, udah jangan cemas sih gitu. Jangan cemas tok gitu. Menolong gak? Enggak. Kalau pacarmu lagi cemas, kamu jangan datang ke sini, kamu ngapain ke sini. Terus kamu malah bilang sama pacarmu, udah jangan dipikirin, itu mah kamu aja yang terlalu overthinking. Menolong enggak? Enggak. Jadi gimana dong caranya? Kan bikin tambah kesel ya tadi ya, kalau ada orang kesel ya kan. Oh nanti pacarmu tambah kesel, tambah cemas dia. Jadi gimana caranya? Terima, dengarkan kenapa dia cemas. Pertama dengerin dulu, terima dulu ya. Iya ya, kayak tadi ya. Iya ya, luka ya, berdarah ya, iya luka. Jangan dibilang jangan berdarah, enggak. Tapi oh iya berdarah ya, iya kamu cemas ya. Kamu khawatir ya kalau aku pergi ya. Itu ya, dengerin dulu ya. Nah setelah didengerin, divalidasikan, oh iya kamu cemas. Baru bantu dia mengatasi kecemasan. Kamu bisa bagikan tuh tips-tips yang tadi tuh. Ya, yang ada, yang tadi saya bagikan di dalam PowerPoint saya, kamu bisa bagikan tuh. Mau pakai grounding ya, tarik nafas, ada tuh di Instagramnya Livespring juga ya, cara tarik nafas tuh seperti apa, ada caranya. Ya, mau pakai 5 panca indera gitu ya, bantu dia untuk menenangkan. Iya ya, kamu pasti masih cemas ya, kamu masih khawatir ya sama aku ya. Ayo aku bikinin kamu teh hangat ya misalnya begitu. Atau yuk aku bikinin kamu air minum dingin ya misalnya gitu. Menolong dia sedikit lebih tenang. Gitu ya. Dan lagi sebetulnya cemas itu
nggak bisa kita hilangkan, ya. Tapi cemas itu cuma bisa kita manage gitu ya. Cemas itu bisa kita regulasi gitu perasaan-perasaannya. Begitu ya Vin ya? Apakah menjawab Vin? Ya, terima kasih Oke, terima Kak kasih Alvin. Ya. Alvin. Oke, wah pertanyaannya luar biasa ya Bu Iya, ya. Kita nggak nyangka nih. Pergumulan anak-anak muda Iya, sekarang pergumulan ya. anak-anak muda seperti saya. Iya. Oke. Mari Bu, kita satu lagi ya di sini untuk audiens. Terus kemudian kita lihat pertanyaan di teman-teman yang mengikuti daring. Oke? Saya mau bertanya untuk Bu Septi, bisa tidak ya kecemasan yang kita alami itu dipakai untuk menolong orang-orang lain yang mungkin juga mengalami cemas gitu ya. Karena kan entah kenapa saya sering berhadapan dengan teman-teman yang mengalami kecemasan, tapi saya sendiri juga orang yang cemas gitu. Bisa nggak itu kemudian bagaimana kita membantu orang yang sedang cemas tapi kita sendiri juga menghadapi kecemasan kita sendiri. Seperti itu. Luar biasa. Mantap ini. Terima kasih Kakak. Ini Mantap. lagi menghadapi badainya, membantu badai orang gitu ya Bu ya. Oke. Betul sekali. Ya Muti, ketika kita cemas ya, kemudian bisa nggak kita menggunakan kecemasan itu untuk menolong orang lain? Bisa banget, kenapa? Karena kamu bisa resonate, kamu bisa relate dengan orang yang mengalami kecemasan itu ya. Jadi ketika misalnya nih, saya lagi cemas nih, terus saya cerita nih sama dokter Pika gitu ya, dok aku cemas nih dok, gitu ya. Karena kan dokter Pika juga tadi cerita ya, dia pernah mengalami kecemasan. Aku deh cemasnya gini loh dok, gini-gini. Nah dokter Pika pernah tuh ada di posisi di mana saya cemas, rasanya gimana? Berasa bisa relate ya. Saya bisa relate dengan dokter Pika juga bisa relate dengan saya. Dan ketika saya bisa relate satu sama lain, dokter Pika bisa merasakan. Dokter Pika bisa membantu mendefinisikan kepada saya. Iya Bu Septi, jadi yang Bu Septi alami itu sebenarnya kan begini. Nah gitu ya. Jadi kamu bisa menolong temanmu untuk mendefinisikan, iya sebetulnya yang kamu rasakan tuh begini bukan gitu. Kalau kamu masih nggak yakin, begini bukan. Iya benar itu cocok banget tuh, akurat banget. Iya aku juga sama loh. Nah kalau ketika kita cerita sama orang, kemudian ada orang mengatakan, iya aku juga sama loh. Perasaan apa yang pertama kali muncul? Rasanya apa? Normal ya. Jadi aku normal ya dok gitu ya. Rasanya gitu kan. Aku normal. Nah normalize the problem is very important. Ketika kamu merasa normal, oh wajar ya kalau aku cemas. Karena kamu sedang mengalami kecemasan, kamu menceritakan kepada dia bahwa kamu juga mengalami hal yang sama, itu bisa membantu menormalkan problem. Dan ketika menormalkan problem, kan dia mendengar ya, itu dibawa pesannya ke otak. Otak mengatakan, oh nggak apa-apa, cemas, ya wes nggak apa-apa toh. Jadi gimana? Oh ya udah cari, bisa saling sharing tuh. Apa yang kamu works buat kamu, apa yang enggak works buat kamu. Kamu bantu dia juga untuk explore. Yuk coba yuk, kamu mau coba cara yang ini enggak? Atau kita coba cara sama-sama yuk, seperti apa nanti berhasilnya. Ya thank you ya Muti, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Terima Muti. kasih. Terima kasih Bu Septi. Teman-teman di tengah seperti ini ya, di tengah banyak sekali percakapan, kita juga tahu ya Bu ya bahwa murid-murid Yesus itu kita tahu latar belakangnya seperti apa. Terus tadi Ibu bercerita juga banyak tentang tokoh-tokoh Alkitab itu yang secara gamblang dijelaskan ya kekurangannya, ketidakmampuannya, tapi akhirnya dia bisa berubah. Sehingga tadi Bu Septi bilang cepat cari Tuhan karena the one and the only pribadi yang bisa mengubah selama sejarah ini ya, itu hanya Tuhan. Jadi kalian mau cerita ke teman kalian, cerita ke konselor, cerita ke apapun, itu adalah perpanjangan tangan. Tapi satu-satunya orang yang bisa mengubah hanya Tuhan. Begitu ya Bu Septia. Ya, Betul sekali. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ada di teman-teman yang ada ikut live streaming. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan nih Bu Septi. Bagaimana jika sudah pernah berdamai dengan trauma tetapi ada hal yang mengingatkan lagi dengan hal itu dan trauma itu muncul kembali sehingga membuat panik. Ya.
Silakan Bu. Wah, ini juga pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Ketika kita berdamai dengan trauma, ada titiknya enggak? Ada kata titiknya enggak? Finish gitu. Kita berdamai dengan trauma, finish. Kayak buku gitu ya, finish, dah tutup. Bisa enggak? Enggak ya. Tapi trauma itu seringkali akhirnya muncul kembali dan pasti akan membuat panik kembali. Wajar enggak? Wajar. Wajar banget ya. Jadi apa yang dong harus kita lakukan? Kembali ke prinsip yang tadi ya, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Menanggalkan cemas yang lama, mengenakan cemas yang baru. Bolak-balik akan begitu terus. Menanggalkan cemas yang lama. Oh iya ya, kenapa aku cemas ya? Kenapa aku panik ya? Oh iya, karena ada trauma yang lama. Ada cemas yang lama. Maka apa yang harus aku lakukan? Kembali, lakukan lagi, tanggalkan. Ya, tanggalkan. Kemudian mengenakan cemas yang baru. Emang harus begitu, diulang terus sampai apa? Sampai teman-teman nanti bisa mengukurnya dengan 3 hal ya. Yang pertama, frekuensi. Kalau dulu misalnya frekuensi ketika kita tertrigger dengan trauma itu sering banget setiap hari. Ketika kita belajar ya, latihan ya, menanggalkan cemas lama, mengenakan cemas baru, menanggalkan cemas lama, mengenakan cemas baru, terus menerus latihan. Coba periksa frekuensinya berkurang enggak? Dulu setiap hari, sekarang masih setiap hari enggak? Kalau enggak berarti itu udah ada progres, sudah ada kemajuan. Ukur juga dengan durasi, berapa lama paniknya? Oh paniknya kalau dulu lagi awal itu paniknya tuh bisa misalnya katakanlah 10 menit misalnya gitu. Sekarang mungkin berasa sih tapi cepat balik misalnya gitu ya. Itu berarti ada kemajuan. Ukur juga dengan intensitas. Intensitas paniknya gimana? Paniknya kalau dulu misalnya sampai benar-benar gak bisa napas gitu ya. Sampai panik karena gak bisa napas gitu. Kayak mau narik napas gak bisa, gak ada udara yang masuk begitu ya. Panik sekali. Sekarang panik tapi kalian tahu, oh kalau aku begitu, aku tahu apa yang harus kulakukan, itu juga adalah progres. Tapi intinya apa? Setiap kali trauma itu muncul, kembali ke rumus yang sama. Tanggalkan cemas yang lama. Kenali, oh munculnya dari mana? Dari cedera masa lalu. Munculnya dari mana? Oh ada ke-trigger, ada masa depan yang men-trigger traumamu. Dan kenakan cemas yang baru. Cepet cari Tuhan. Percaya bahwa masalahmu itu ada di dalam kendalinya. Seperti itu ya, Dokter Pika ya. Ya, terima kasih banyak Bu Septi. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya. Banyak sekali pertanyaan dan saya terakhir ya Bu ya, dari bidang medis kita setuju sekali dengan Bu Septi bahwa kecemasan itu adalah biasa karena di tubuh kita diregulasi oleh sistem saraf. Yaitu sistem saraf simpatis ya. Nah jadi memang itu selalu ada itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu nggak pingin kita terus-terusan sistem saraf simpatisnya nyala alarmnya gitu ya. Nah satu lagi adalah teman-teman tadi terkait GERD itu ya Bu ya. Itu yang saya mau tanya tuh. GERD itu Bu. Iya, GERD. Jadi teman-teman perlu disadari bahwa otak ada namanya gut brain axis. Jadi otak dan lambung kita tuh nyambung. Jadi kalau teman-teman sakit lambung tolong yang dibenari otaknya. Pikirannya gitu. Jadi kalau sakit lambung gak usah buru-buru cari obat sakit lambung gitu ya. Ayo coba diperbaiki seperti apa yang tadi sudah di-sharingkan oleh Ibu Septi gitu ya. Nah kecemasan yang berlebihan mengeluarkan hormon stres juga yang berlebihan, mengeluarkan makin aware terus gitu, jadi kitanya makin gak bisa tidur sampai akhirnya insomnia. Begitu ya Bu Septi ya, insomnia. Yuk coba sebelum tidur, kalau teman-teman sekarang, kalau ada yang insomnia di sini? Oh ada, oh tidak ada, bagus. Kalau ada yang insomnia silakan perbaiki sleep hygiene-nya. HP kapan boleh nyala, kalau bisa lampu dimatikan, begitu. Oke, teman-teman. Karena banyak sekali sebenarnya pertanyaannya, tapi waktu kita udah gak banyak. Jadi kita akan dengarkan closing statement dari Ibu Septi. Jadi Ibu Septi silakan mungkin ada take home message atau closing statement yang bisa dibawa oleh teman-teman.
Kami persilakan. Oke, saya akan tutup dengan ini ya, ODBM waktu mempromosikan acara ini, kan membukanya dengan pantun tuh, ya kan? Pantunnya begini katanya, mancing di kali dapat ikan pesut. Cakep. Jadi saya juga mau pakai kalimat pertamanya ya. Mancing di kali dapat ikan pesut. Cakep. Ikan melompat, pancingan hilang. Artinya, Artinya, hati cemas, pikiran kalut, iya banget. dengarkan Tuhan bilang, Ay, tenang, aku pegang, belum selesai. Ini maaf, udah cepat maaf. aja. Ya nih, udah dilirik-lirik sama Kak Saras. Iya, hati cemas, pikiran kalut, dengarkan suara Tuhan. Tenang, aku pegang. Ya. Amin. Kita kasih tepuk tangan teman-teman untuk kita semua di sini. Bu Septi, terima kasih banyak. Dan saya rasa teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali Terima di sini. kasih juga. Apa yang baik, Ya. silakan dibawa pulang, Ya. disampaikan ke teman-teman yang Jangan lain. dengarkan suara si cemas, tapi dengarkan suara Tuhan ya. Ya, oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati.